para peserta pelatihan itu adalah mencoba menyerap informasi. Contohnya kayak kalau kuliah biasanya kan dosen yang berbicara pada sekelompok mengenai suatu topik. Jadi kuliah yang baik itu harus terorganisasi dengan baik dan dimulai dengan pengantar yang menjabarkan tujuan kuliah itu apa dan urutan topik yang akan dibahas itu apa. Lalu di sini selanjutnya ada lecture or discussion method. Di sini penjelasan singkat itu digunakan untuk memberikan informasi kepada peserta pelatihan yang didukung, diperkuat, dan diperluas melalui interaksi di antara peserta pelatihan dan antara dari peserta pelatihan dan pelatihnya itu sendiri. Lalu komunikasi tambahan ini tuh memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada hanya penjelasan. Jadi di sini pelatih itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih kompleks dengan pemecahan masalah melalui penggunaan penjelasan singkat yang diurutkan secara logis dan diikuti dengan diskusi-diskusi yang ada. Lalu selanjutnya ada demonstration. Di sini demonstrasi itu adalah tampilan visual tentang cara melakukan sesuatu atau cara kerja dari sesuatu hal. Jadi di sini agar demonstration efektif itu harus diintegrasikan dengan metode penjelasan atau diskusi. Dan di sini ada kekuatan dan keterbatasan demonstrasi. Di sini ada 4. Yang pertama itu biaya keuangan dan sumber dayanya yang dipakai. Lalu yang kedua itu ada besaran kendala yang dimiliki pelatih atas materi yang akan dibahas dalam pelatihan. Lalu yang ketiga di sini ada jenis tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pelatihan. Lalu yang keempat di sini ada cara atau metode yang akan digunakan dalam pelatihan. Lalu di sini ada biaya yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan diskusi dan demonstrasi itu. Di sini ada 3. Yang pertama itu biaya yang terkait dengan pembuatan konten yang akan dipakai dalam pelatihan dan organisasi pelatihan. Lalu yang kedua di sini ada biaya yang memfasilitasi pembelajaran dari pelatihan tersebut. Lalu ada biaya dari perjalanan penginapan dalam pelatihan itu dilakukan selama beberapa hari dan makanan atau konsumsi untuk pelatihan dan pesertanya sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada learning process. Di sini biasanya learning process itu lebih bagus itu menggunakan teori pembelajaran sosial. Jadi lebih menunjukkan proses pembelajaran yang terpengaruh gitu. Jadi di sini ada komponen diskusi dasar itu ada 10. Yang pertama itu ada orientasi. Nah orientasi ini bisa dengan menyajikan informasi sehingga peserta pelatihan itu memahami arah dari pelatihan ini tuh kemana gitu. Terus yang kedua ada antusiasme. Antusiasme itu menyajikan informasi dengan cara yang menyampaikan pentingnya topik dari yang akan dibahas. Terus yang ketiga itu ada variasi. Nah di sini variasi itu bisa dengan menggunakan suara, perangkat dan alat bantu audiovisual. Lalu selanjutnya ada organisasi yang logis. Di sini organisasi yang logis itu menyajikan informasi dalam urutan yang logis. Jadi pelatihan itu dilakukan secara berurutan. Terus yang kelima itu ada penjelasan. Di sini bisa dengan menjelaskan fakta-fakta, terus konsep dan prinsip dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Lalu yang keenam ada petunjuk. Di sini petunjuk itu bisa dengan memberikan instruksi, kayak dengan cara memberikan peserta pelatihan memahami apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Terus yang ketujuh ada ilustrasi. Di sini ilustrasi itu kayak menyediakan contoh yang jelas, terus yang menarik dan relevan. Terus di sini ada bandingkan dan bedakan. Yang ke-9 ada pertanyaan dan diskusi. Di sini bisa mencari informasi dari peserta pelatihan mengenai pemahaman mereka atau ide-ide mereka apa. Lalu yang ke-10 ada rangkum. Di sini ada attention. Nah, jika dilakukan dengan benar, penjelasan dan demonstrasi ini akan
keadaan yang terjadi dalam pekerjaan serta pelatihan. Jadi mereka itu dapat mengembangkan keterampilan atau menemukan konsep yang akan meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya di sini ada equipment simulators. Di sini simulator peralatan itu adalah perangkat mekanis yang mengharuskan peserta pelatihan itu untuk menggunakan prosedur dan gerakan. Jadi di sini ada how to use an equipment simulation effectively. Di sini ada pahami tujuan simulator. Jadi itu kayak kenali apa yang ingin dicapai dengan simulator tersebut. Terus yang kedua di sini ada mulai dengan pelatihan dasar. Di sini jika tersedia ikuti pelatihan atau tutorial dasar. Terus yang ketiga adalah latihan secara berkala. Di sini latihan secara berkala itu menggunakan simulator dan meningkatkan keterampilan pemahaman kita sendiri. Terus ada analisis hasil. Jadi setelah setiap sesi itu dilakukan, tinjau hasilnya. Lalu yang terakhir itu minta umpan balik. Selanjutnya ada business games. Di sini business games itu adalah simulasi yang mencoba menggambarkan cara suatu industri, perusahaan atau unit perusahaan itu berfungsi. Jadi selama bertahun-tahun seiring dengan peningkatan teknologi komputer dan demikian pula realisme dari permainan bisnis. Jadi di sini ada tujuan dan pengembangan dari permainan bisnis. Yang pertama itu ada memperkuat keterampilan. Terus yang kedua itu ada meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan di semua tingkatan. Lalu yang ketiga di sini ada mendemonstrasikan prinsip dan konsep. Yang keempat itu adalah mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Selanjutnya di sini ada basket teknik. Nah di sini, kita coba dulu. How to use the business game effectively. Di sini yang pertama itu tentukan tujuan. Jadi di sini jelaskan apa yang ingin dicapai. Lalu yang kedua itu pilihlah permainan yang sesuai. Jadi di sini pilih permainan yang relevan dengan tujuan seperti simulasi dari bisnis, terus board games atau permainan online. Yang ketiga di sini bisa fasilitasi diskusi. Jadi setelah permainan adakan sesi diskusi. Terus yang keempat juga ada terapan teori. Di sini hubungkan pengalaman dalam permainan dengan teori bisnis. Lalu yang kelima di sini ada ulangi dan kembangkan. Jadi lakukan permainan secara berkala untuk melihat perkembangan keterampilan dan strategi. Terus yang keenam itu ada libatkan semua peserta. Yang ketujuh itu ada evaluasi hasil dari pelatihan tersebut. Lalu selanjutnya ada basket teknik. Di sini itu menyediakan informasi dan permintaan tertulis kepada peserta pelatihan. Contohnya itu seperti memo, pesan, dan laporan yang biasanya akan ditangani dalam posisi tertentu, seperti manajemen jualan, administrator staf, atau teknisi. Nah, teknik basket ini biasanya paling sering digunakan itu saat mempersiapkan karyawan untuk promosi atau pemindahan ke lingkungan kerja baru. Lalu how to use basket effectively itu yang pertama itu bisa dengan kumpulkan materi, yaitu kumpulkan berbagai dokumen dan tugas yang mencerminkan situasi pekerjaan seperti email, laporan, dan permintaan dari rekan kerjanya. Yang kedua di sini simulasi skenario. Di sini berikan peserta waktu untuk menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga catat tindakan. Di sini amati cara peserta menangani setiap tugas. Yang keempat itu analisis hasil. Di sini tinjau tindakan peserta itu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Lalu yang kelima di sini ada berikan umpan balik. Di sini sediakan umpan balik konstruktif untuk membantu peserta memahami keputusan yang diambil dan bagaimana mereka dapat meningkatkannya di masa depan. Terus yang keenam itu ada tindak lanjut. Di sini tindak lanjut itu rencanakan sesi pembelajaran atau pelatihan tambahan berdasarkan hasil evaluasi. Saya di sini ada study case. Nah, study case ini biasanya untuk mensimulasikan situasi pengambilan keputusan yang mungkin dihadapi peserta pelatihan di tempat kerja. Terus
Terus di sini how to use the case study effectively. Di sini mencerminkan situasi umum yang dihadapi oleh sebagian besar manajer. Jadi untuk sebagian besar maksud itu, peserta pelatihan itu biasanya diberi waktu untuk mencerna informasi yang diberikan secara individual. Selanjutnya ada role play. Di sini permainan peran adalah suatu peragaan atau simulasi dari suatu skenario, di mana setiap peserta itu diberi peran untuk diperankan. Oke, stop dulu. Kalau kita bicara mengenai traditional training method, jangan diartikan bahwa traditional training method itu metode yang sudah tertinggal, dalam arti sudah usang, kuno, atau ketinggalan zaman, sehingga tidak memberikan suatu dampak atau hal yang cukup berarti ketika pelatihan itu digunakan. Tetapi traditional method ini diartikan bahwa suatu metode yang bisa diterapkan oleh perusahaan yang biasa atau umum yang diterapkan oleh perusahaan ketika perusahaan mengadakan pelatihan, baik perusahaan yang bergerak di bidang industri yang menghasilkan suatu produk ataupun perusahaan yang menghasilkan suatu jasa. Nah, metode ini tentu berbicara mengenai apa? Yaitu mengenai suatu pendekatan, cara, upaya, dan teknik bagaimana pelatihan itu akan dilaksanakan dengan maksud dan tujuannya apa? Menciptakan nilai efektif dalam pelatihan supaya nanti diharapkan transfer dari pengetahuan atau transfer knowledge bisa dilakukan secara efektif. Tentu dengan mempertimbangkan apa? Dengan mempertimbangkan bagaimana kognitifnya, yaitu perubahan terhadap pola pemikiran menjadi lebih kritis, lalu kritis, lebih inovatif, memiliki ide-ide yang baik dalam pemikiran, mampu menciptakan berbagai problem solving, mampu menganalisis dengan baik, dan berpikir secara sistematis. Nah, selain itu juga di dalam traditional method untuk menciptakan transfer knowledge dengan baik, perlu untuk melihat dari sisi memori. Memori ini adalah bagaimana upaya terhadap metode pelatihan untuk membangkitkan kemampuan terhadap daya ingatnya. Nah, sehingga setiap materi-materi yang diberikan mampu diserap dengan baik oleh peserta pelatihan. Nah, sehingga dengan harapan kedua hal ini ketika diperhatikan mampu melakukan perubahan transformasi terhadap kemampuan dan keterampilan, sehingga nanti diharapkan bahwa metode dalam pelatihan itu membawa perubahan terhadap peningkatan nilai KSAO-nya. Nah, selain itu bahwa di dalam metode pelatihan juga harus memperhatikan apa yang dinamakan behavior-nya. Nah, bagaimana perilakunya, bagaimana sikapnya. Nah, perubahan terhadap perilaku dan sikap ini harus terjadi. Nah, oleh sebab itu, metode di dalam pelatihan harus membawa perubahan terhadap perilaku. Seperti apa? Menjadi lebih produktif, lebih rajin, giat, tekun, memiliki motivasi kerja yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, atas dasar inilah, maka ketika kita bicara mengenai metode dalam pelatihan, ingat, metode dalam pelatihan tidak ada yang perfect. Dalam arti, inilah metode yang terbaik. Oleh sebab itu, dalam buku yang kita gunakan, dimunculkanlah berbagai metode-metode dalam pelatihan. Karena metode itu merupakan suatu metode yang bisa diterapkan dalam organisasi sesuai dengan kondisi, keadaan, situasi, dan kebutuhan dalam pelatihan yang nantinya disesuaikan dengan tujuan dan sasaran. Nah, oleh sebab itu, dalam menggunakan metode dalam pelatihan, diharapkan perusahaan tidak hanya menggunakan satu metode. Karena kenapa? Namanya metode pasti punya kelebihan, kekurangan dari setiap metode yang akan digunakan oleh perusahaan. Nah, berdasarkan hal ini, maka ada berbagai metode yang bisa digunakan di dalam pelatihan supaya nanti bisa melakukan upaya terhadap apa yang dinamakan transfer knowledge. Nah, metodenya apa? Antara lain bisa lecture. Nah, lecture itu metode seperti pada umumnya yang digunakan perusahaan sebagian besar. Lecture itu merupakan suatu metode di mana pelatih atau tutor dominan di dalam pelatihannya.
Dominannya apa? Dia lebih banyak 80% atau 70% menyampaikan materinya terhadap peserta pelatihan. Dia yang mendominasi terhadap situasi, keadaan, kondisi, maupun terhadap materi-materi yang disampaikan. Nah, inilah disebut sebagai lecturer, seperti ceramah, di mana pelatih lebih banyak memegang peranan terhadap materi-materi yang disampaikan di dalam pelatihan. Dari setiap sesi-sesi yang akan dilaksanakan dalam pelatihan, pelatih yang akan lebih memegang terhadap hal utama terhadap materi yang hendak disampaikan. Nah, inilah yang disebut sebagai lecture. Nah, di mana nantinya lecture itu bisa dalam bentuk ceramah. Nah, terhadap materi yang hendak disampaikan dengan tema yang diangkat dalam pelatihan. Nah, tapi dalam ceramah ini pelatih juga bisa memasukkan berbagai hal atau adanya selingan, seperti misalnya mengajak diskusi, memberikan pertanyaan atau memberikan umpan balik pada pertanyaan, ada hal yang perlu dimengerti, atau bisa mengangkat sebuah tema atau topik untuk bisa peserta pelatihan itu juga mengungkapkan pendapat, gagasan, ide atau pemikiran-pemikiran berdasarkan dari materi yang diangkat. Nah, inilah lecture. Nah, dalam metode lecture ini, metode ini mudah untuk dilaksanakan, diterapkan, lalu bersifat umum, dan juga setiap perusahaan bisa pada umumnya bisa untuk menerapkan metode hal yang bersifat lecturer. Nah, lecturer itu seperti di kelas ini, diumpamakan misalnya ada guru dan murid. Nah, dalam menyampaikan terhadap berbagai materi dalam pelatihan. Nah, oke, boleh klik. Nah, selanjutnya ada demonstration. Nah, demonstration itu pasti menggunakan suatu bentuk sebagai bentuk show, yaitu menunjukkan terhadap pelatihan, yang dimana pelatihan itu lebih banyak kepada bentuk prakteknya secara langsung. Misalnya contoh, perusahaan mengadakan pelatihan terhadap perubahan sistem administrasi yang digunakan. Yang tadinya menggunakan Windows, sekarang menggunakan Linux. Nah, ketika perubahan itu terjadi, maka pelatih tersebut lebih banyak mendemonstrasikan bagaimana sih penggunaan operating Linux itu dengan baik, seperti menggunakan dokumennya dan lain sebagainya. Nah, biasanya lebih banyak demonstration, menunjukkan bagaimana penggunaan operating Linux secara efektif yang digunakan untuk administrasi, misalnya contoh. Nah, ini demonstration. Nah, biasanya dalam demonstration dia mempraktekkan sambil menjelaskan, misalnya seperti tadi pelatihan untuk bagian administrasi, merubah sistem operating penggunaan komputer yang tadinya administrasi menggunakan Windows sekarang Linux. Berarti dia sambil praktek, nah sambil menjelaskan seperti apa penggunaan Linux, bagaimana membuka Linux, melakukan operatingnya, lalu fungsi-fungsi Linuxnya dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Nah, selain itu ada discussion. Nah, diskusi itu mudahnya seperti kalau kalian pernah menonton suatu tayangan televisi, nah di TV 7, nah pernah ada suatu acara mengenai lawyer club. Nah, di mana lawyer club itu kan mengangkat suatu tema, di mana tema itu nanti dibuat secara panelis, dibuat per meja itu dengan beberapa orang-orang yang dikelompokkan. Ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Nah, di mana nanti ada satu diibaratkan sebagai tutor atau pelatih yang akan memegang peranan bagaimana jalannya diskusi tersebut, seperti memberikan ketentuan, aturan, bagaimana cara untuk mengungkapkan pendapat, masukan, gagasan, ide, kritik, dan lain sebagainya. Nah, inilah diskusi. Nah, di mana diskusi nanti ada pola interaktif, di mana satu kelompok menyampaikan, nanti kelompok yang lain atau panelis yang lain bisa untuk menyanggah atau menambahkan, atau juga bisa untuk misalnya mengkritisi terhadap pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang sudah dilontarkan. Nah, inilah yang disebut sebagai diskusi. Nah, ada pertanyaan kira-kira, silakan. Dari beberapa metode ada lecturer,
demonstration, dan diskusi metode. Nah, diskusi metode seperti tadi bisa dalam bentuk kelompok atau dibuat secara analis. Nah, timbul pertanyaan, kalau dibuat secara individu, bisa nggak Pak? Bisa saja, asalkan jumlah peserta pelatihannya memungkinkan untuk dihandle oleh pelatihnya. Nah, apabila pelatihnya memungkinkan untuk menghandle peserta pelatihan, nah dengan jumlah yang bisa dihandle dengan baik, maka bentuk diskusi bisa dilakukan secara individual atau personal. Nah, nanti tergantung dilihat dari kebutuhan saja dalam pelatihan. Kalau kebutuhan dalam pelatihan itu memungkinkan diskusi secara kelompok, maka dibuatlah diskusi metode secara kelompok. Tapi kalau memungkinkan secara individual, maka dilakukanlah diskusi dalam metode pelatihan secara diskusi individual. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Kalau tidak, boleh klik lagi. Nah, seperti yang tadi saya katakan, dalam setiap metode ada kelebihan dan kekurangan. Nah, oleh sebab itu, jangan hanya mengandalkan satu metode. Nah, di mana metode itu perusahaan meyakini bahwa metode itulah metode yang terbaik. Ingat, setiap metode ada kelebihan dan kekurangan. Dalam pelatihan yang terbaik bagaimana terhadap metode yang terbaik jika memungkinkan terhadap sumber daya organisasi. Nah, maka lebih baik gunakanlah berbagai metode-metode dalam pelatihan. Mengkombinasi 2 atau 3 bahkan bisa lebih terhadap metode pelatihan yang digunakan sehingga nanti memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelatihan. Nah, kalau kekuatannya dan kelemahannya apa? Seperti demonstrasi. Nah, tentu membutuhkan biaya. Karena kenapa? Membutuhkan berbagai perangkat. Nah, alat-alat peraga yang dibutuhkan, tentu ini membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan. Seperti contohnya pelatihan untuk teknisi laptop, tentu harus ada alat peraganya, yaitu kasusnya apa nih, laptop yang rusak. Nah, dia harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli laptop yang sudah rusak. Berdasarkan kasus tersebut nanti didemonstrasikan di depan peserta pelatihan. Misalnya contoh untuk teknisi montir atau servis terhadap laptop misalnya. Tentu biayanya lebih besar. Dan kedua, Pak, sumber dayanya. Artinya apa? Pasti membutuhkan tutor atau pelatih yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian khusus terhadap bidang-bidang yang menguasai terhadap tema dalam pelatihan mengenai pelatihan yang berbentuk atau metode demonstration. Nah, yang kedua apa? Nah, yang kedua yaitu besarnya kendali yang dimiliki pelatih atas materi yang akan dibahas. Artinya apa? Kalau untuk pelatihan demonstrasi tidak bisa untuk pelatihan dalam bentuk yang banyak, 80, 60. Nah, ini biasanya dalam bentuk peserta pelatihannya terbatas. Karena kenapa? Karena dalam metode demonstrasi lebih banyak kepada fokus dalam perhatian bagaimana mendemonstrasikan terhadap suatu materi yang hendak disampaikan. Biasanya peserta pelatihannya sedikit untuk apa? Supaya bisa di-handle. Nah, berbeda dengan seminar. Nah, kalau seminar kan bisa menghandle peserta pelatihan dalam bentuk jumlah yang banyak. Nah, lalu apa lagi? Dia harus menciptakan nih berbagai tujuan-tujuan dalam pembelajaran. Nah, dalam demonstrasi, misalnya contoh. Nah, demonstrasi dalam penguasaan misalnya PowerPoint. Dia harus bisa menciptakan tujuan pembelajaran demonstrasi seperti pertama pengenalan dasar terhadap PowerPoint, lalu diuraikan lagi. Nah, lalu seperti bagaimana menggunakan slide PowerPoint dengan alat bantu AI, Artificial Intelligence. Yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan setiap fungsi PowerPoint. Yang keempat, bagaimana PowerPoint berfungsi nantinya dalam penggunaan untuk misalnya video Zoom dan lain sebagainya. Nah, untuk itu maka dalam pembelajaran demonstrasi perlu merancang nih tujuan-tujuan yang diuraikan secara lebih spesifik lagi. Nah, lalu cara-caranya, bagaimana caranya selain mendemonstrasi
menjelaskan. Nah, perlu nggak cara yang lain untuk mengevaluasi peserta pelatihan? Nanti bisa secara random dipanggil secara acak. Sudah paham? Sudah misalnya. Coba kamu praktekkan lagi. Tadi saya sudah menjelaskan penerapan PowerPoint berdasarkan fungsi artificial intelligence. Coba kamu ambil slide yang ada di artificial intelligence, salah satunya menggunakan Slido misalnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, terus kalau kamu tidak ada bahan hafalannya, bagaimana mengambil bahan hafalan dari AI, misalnya menggunakan ChatGPT. Nanti diparafrasekan bagaimana supaya tidak ketahuan bahwa ini merupakan lebih banyak dari misalnya artificial intelligence. Bagaimana cara merubahnya? Nah, ini nanti dipanggil salah satu peserta pelatihan mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan atau didemonstrasikan. Nah, untuk melihat sejauh mana tingkat pengertiannya atau pemahamannya. Nah, ini dia kekuatan dan keterbatasan dalam demonstrasi. Nah, lalu boleh dikatakan, nah, karena demonstrasi ini membutuhkan praktek, berarti apa nih? Biaya yang terkait juga besar, membutuhkan fasilitas dan sarana yang mendukung. Lalu apa lagi? Nah, kalau demonstrasinya itu memakan waktu yang cukup lama, berarti dia harus memikirkan bagaimana perjalanannya, penginapannya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya membutuhkan penjelasan yang cukup lama dalam mendemonstrasikan, misalnya mengangkat misalnya seluk-beluk dalam penggunaan PowerPoint. Nah, dari tahapan misalnya tahapan standar sampai ke tahapan akhir, kan nggak mungkin satu kali kelar. Nah, pasti membutuhkan beberapa hari. Nah, perlu dipikirkan juga nih, bagaimana penginapan, makan, nah, dan tempatnya seperti apa. Oke, boleh klik. Nah, ingat, kalau kita bicara dengan metode, suatu pendekatan cara dan teknik berarti perlu untuk mengkaitkan dengan learningnya, yaitu proses pembelajaran yang diciptakan agar nantinya berdampak terhadap perubahan nilai knowledge kognitif dan juga terhadap nilai behaviornya. Nah, untuk itulah maka perlu diperhatikan bagaimana proses pembelajarannya, transfer knowledge-nya. Nah, apa yang perlu dilihat? Nah, pertama harus ada orientasinya, tujuannya. Apa yang menjadi tujuan dan nilai sasaran. Yang kedua, bagaimana minat, daya tarik, motivasi terhadap peserta pelatihan. Nah, yang ketiga, bagaimana variasi terhadap metode dan model pembelajaran. Selain ceramah, misalnya lecturer, ada nggak diskusi, ada nggak ditambah misalnya simulasi, ada nggak misalnya ditambah juga terhadap misalnya selain misalnya simulasi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, nah, organisasi yang logis, artinya kaitkanlah model pembelajaran yang diciptakan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan perusahaan. Nah, selanjutnya berikan penjelasan. Artinya uraikan maksud dan tujuan pelatihan itu dilakukan. Nah, lalu berikan petunjuk seperti ketentuan, aturan yang berlaku dalam kelas supaya menciptakan proses pembelajaran yang nyaman pada saat pelatihan itu berlangsung. Nah, lalu apa lagi? Bisa juga berikan ilustrasi. Misalnya contoh, sebelum materi itu diberikan, nah, perusahaan atau organisasi bisa memberikan suatu ilustrasi, analogi, contoh terhadap suatu materi yang akan diberikan. Misalnya contoh, mengangkat mengenai tema perubahan terhadap motivasi kerja. Nah, ini bisa dimulai dari ilustrasi. Seperti mengapa sih dalam hal motivasi kerja kita melakukan rutinitas perlu untuk adanya motivasi. Nah, kita bisa mengangkat ilustrasi. Setiap hari kita melakukan upaya bangun pagi, datang ke kantor, rela macet-macetan. Nah, mengapa hal itu terjadi? Nah, apa kaitannya dengan motivasi? Nah, ini bisa diangkat sebagai bentuk ilustrasi. Lalu lagi, kedelapan bandingkan dan bedakan. Artinya apa? Artinya, nah, pelatih harus memiliki kepekaan dalam melihat bagaimana peserta pelatihan. Dia harus bisa membandingkan pada saat
sebelum pelatihan seperti apa, pada saat pelatihan berlangsung perubahannya seperti apa. Nah, dan melihat bandingkan terhadap nilai hasilnya. Nah, terhadap perubahan peserta pelatihan. Misalnya mengukur terhadap kemampuan peserta pelatihan, nanti di akhir sesi diberikan berbagai macam bentuk tes. Lalu yang ke-9, bisa memberikan umpan balik feedback. Seperti contoh, pelatih bisa melempar pertanyaan, atau mungkin pelatih bisa mengajukan pertanyaan, ada pertanyaan yang belum dimengerti, bagaimana sesi mana. Nah, ini bisa dilakukan. Atau pelatih bisa mengajukan suatu atau menguraikan suatu studi kasus, misalnya mengenai motivasi kerja, mengangkat misalnya perusahaan yang ada di Apple. Nah, setelah diceritakan bagaimana motivasi kerja di perusahaan Apple, nanti bisa peserta pelatihan diajak diskusi. Menurut kalian motivasinya seperti apa bentuknya? Nah, bagaimana pengembangannya? Apakah di sini ada nilai kendalanya, tantangannya? Nah, ini bisa diajak untuk diskusi. Nah, yang terakhir apa? Rangkum, yaitu apa? Berikan kesimpulan terhadap keseluruhan tema di dalam pelatihan yang telah diikuti. Nah, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau tidak ada, boleh diklik. Nah, ingat, proses pembelajaran membutuhkan interaksi dari kedua belah pihak. Artinya, tidak hanya memperhatikan pelatih, tapi pelatih juga memperhatikan bagaimana peserta pelatihan. Untuk itulah perlu adanya pengamatan dari attention, perhatian peserta pelatihan, bagaimana perilaku kelasnya, nah bagaimana minatnya, semangatnya, motivasinya. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana tingkah lakunya selama proses pelatihan itu berlangsung. Bagaimana bahasa tubuhnya, bahasa tubuhnya menunjukkan dia paham nggak, atau bingung, atau dimengerti dengan baik dan lain sebagainya. Nah, ini dari attention. Nah, lalu selanjutnya lihat dari retention. Ada yang tahu retention? Nah, mungkin ada yang kasih pendapat retention. Ya, mungkin. Atau Elon boleh kasih pendapat seperti apa tuh retention? Jadi kalau dari retention itu seberapa banyak peserta pelatihan termotivasi bukan dari keseluruhan juga peserta. Tapi kalau untuk kayak proses-prosesnya kurang. Oke, mungkin Dewi bisa ngasih pendapat. Gimana caranya kita dari tadi kan menarik kita retention lebih kita memberdayakan para peserta. Oke, nah bagaimana melibatkan peserta pelatihan lebih dalam lagi dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kognitif, memori dan perubahan perilaku agar nantinya setiap sesi dalam pelatihan yang disampaikan terhadap materi bisa dipahami dengan baik. Nah, lalu behavioral reproduction artinya apa? Dengan metode pelatihan seperti ceramah, diskusi dan lain sebagainya. Ini nantinya dia akan melihat sejauh mana peserta pelatihan ini mempraktekkannya di dalam pekerjaan agar nantinya membawa perubahan dalam pekerjaan menjadi lebih produktif, lebih berkinerja, berprestasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, apakah nanti dalam hal learning proses perlu nggak dibuat secara diskusi dalam bentuk tim? Tujuannya nanti untuk menciptakan kemampuan untuk bekerja dalam tim seperti komunikasi, interaksi, koordinasinya, bagaimana pembagian tugas, melakukan upaya dalam analisis setiap pemikiran, ide dan pendapat agar mampu menciptakan keputusan yang baik dalam tim. Nah, ini bisa dilatih. Nah, dalam proses pembelajaran dalam bentuk training group karakteristik. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, Mubarak mungkin? Oh, enggak. Oke. Ya, diklik. Nah, metode yang lain itu seperti games. Nah, games itu pasti kalian sudah paham mengerti. Yaitu bentuk permainan yang sengaja diciptakan oleh perusahaan atau pelatih dengan maksud dan tujuan metode permainan tersebut
sesuai dengan tujuan dan sasaran. Misalnya contoh, nah kalian pernah ikut di sini metode pelatihan mungkin yang diselenggarakan kampus, misalnya LDKS, latihan dasar kepemimpinan. Salah satu permainan yang dilakukan adalah misalnya di bidang minat 4 hari 5 hari puncak. Nah, dibuat grup, satu grup 5 orang, lalu bagaimana set grup, nah taruh di mulut, nah ada bumbunya, bagaimana tidak jatuh. Nah, permainan itu kelihatan sederhana, tapi dalam latihan dasar kepemimpinan ada maksud dan tujuan, yaitu apa? Sebagai pemimpin, bagaimana menciptakan kekompakan di dalam tim, koordinasi dan interaksi. Nah, itu penting. Jangan sampai kekompakan dalam tim itu tidak bisa diciptakan oleh pemimpin. Kalau tidak bisa, dalam arti seperti permainan dalam guru itu, maka mengakibatkan apa? Tujuannya tidak akan bisa tercapai. Nah, ini contoh sederhana. Nah, lalu seperti pernah melihat permainan sengaja dalam LDKS, latihan dasar kepemimpinan, yaitu 5 peserta ditutup pakai mikrofon. Mikrofon itu yang ini headset. Nah, nanti yang di depan diberikan informasi yang tidak disampaikan. Nah, nanti peserta pelatihannya dari 1, 2, 3, 4, 5 harus bentuknya sama. Apa sih maksudnya? Nah, dalam latihan LDKS ini maksudnya seorang pemimpin harus bisa menciptakan pemahaman dan perspektif yang sama dalam organisasi untuk menciptakan tujuan dan sasaran. Nah, untuk itulah dia penting untuk bisa pemimpin mengendalikan informasi. Nah, ini contohnya dalam permainan seperti LDKS, latihan dasar kepemimpinan. Lalu seperti yang lain, pernah kalian ikut seminar bentuk Robert Kiyosaki? Nah, di mana seminar Robert Kiyosaki pernah mengadakan permainan, dia permainannya seperti monopoli. Nah, di mana dirancang sedemikian rupa, saya pernah mengikuti. Nah, itu diajarkan bagaimana dalam permainan itu cara untuk investasi, seperti untuk menganalisis keuntungan, tingkat kerugian atau risiko, lalu bagaimana menganalisis investasi tersebut untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ini dia contohnya. Nah, selanjutnya ada simulation. Nah, mungkin ada yang tahu bentuk pelatihan simulation atau simulasi. Nah, sama seperti kalau kalian pernah lihat di YouTube pelatihan calon pilot. Nah, sebelum diberikan hak untuk menerbangkan pesawat, nah dia diadakan simulasi dulu pelatihan. Biasanya 2 minggu, ada yang berbulan-bulan, tergantung dari nanti dilihat lisensinya atau sertifikat terhadap izin penerbangan pesawat. Nah, nanti diberikan pelatihan seperti digambarkan kondisi sesungguhnya, ada kokpit, yaitu badan pesawat, depannya ada setirnya, ada monitor komputernya. Nanti pelatihnya nanti coba kalau dalam kondisi badai bagaimana kamu landing, bagaimana kamu turunnya, dalam kondisi badai bagaimana kamu menjaga keseimbangan pesawat dengan kecepatan udara sekian, knob-nya sekian. Nah, bagaimana kalian tetap stabil? Nah, ini dia equipment simulator. Nah, tapi biasanya equipment simulator ini biayanya besar karena apa? Peralatannya. Nah, harus memadai. Nah, oleh sebab itu, kalau pelatihan simulasi, nah tetapkan dulu apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Mulai dari pelatihan yang sifatnya dasar. Nah, seperti contoh dari dasar misalnya bagaimana cara menerbangkan pesawat, turunnya seperti apa. Nah, kecepatan, mengurangi kecepatan udaranya seperti apa. Nah, dan lain sebagainya. Dimulai dari dasar. Nah, lakukan ini secara berkelanjutan. Lalu analisis seberapa jauh bahwa peserta dalam simulasi itu sudah memahami. Berikan umpan balik itu bisa dalam bentuk sesudah simulasi kita bisa memberikan berbagai tes. Nah, nanti tes satu persatu dilihat hasilnya bagaimana. Sudah tidak sesuai dengan
apa yang diharapkan pelatih terhadap hasil yang ingin dicapai. Nah, tentu dengan menetapkan apa? Standar-standar terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, ada dalam bentuk bisnis game. Nah, mungkin ada di sini pernah ikut pelatihan terhadap forex trading. Nah, pernah ikut pelatihan forex trading. Bagaimana nanti kalian diajarkan dalam bentuk simulasi, ada email atau telepon yang bentuknya fake atau phone sementara yang diberikan, nanti dikasih bentuk program softwarenya, bagaimana kalian diajari nanti analisis terhadap bentuk trading. Misalnya kalau tradingnya sedang kondisi begini, misalnya, nah apa yang perlu dilakukan? Nah, kapan saatnya kalian harus jual? Kapan saatnya kalian harus melakukan cut? Kapan saatnya kalian harus mempertahankan terhadap nilai sahamnya dan lain sebagainya. Nah, ini contoh bentuk bisnis game. Yang dimana nanti kalian diberikan softwarenya. Pernah di sini ikut kalian coba pelatihan trading, mungkin dalam bentuk saham, ada yang dalam bentuk emas loh, tapi emasnya bukan emas yang asli, tapi emas virtual. Nah, yang dimana kalian harus membuka akun terlebih dahulu. Tapi kalau belum setuju, nah kalian bisa nanti dikasih pelatihannya. Nah, ingat ya, ini sekedar contoh, saya bukan maksa kalau suku trading enggak. Jadi sekedar contoh bentuk pelatihan dalam bentuk bisnis game. Nah, atau dalam bentuk bisnis game, pelatihannya dalam bentuk ini, grafik dalam bentuk candle. Tahu candle? Lilin kayak seperti ini. Nah, nanti di sini ada warna. Nah, di sini ada lagi dalam bentuk stick candle. Nah, nanti disuruh analisa dari stick candle ini, nanti bagaimana kesimpulannya terhadap misalnya investasi yang kalian lakukan, misalnya dalam bentuk saham, trading, atau dalam bentuk lot, misalnya, atau dalam bentuk emas virtual, bagaimana kalian menganalisisnya. Nah, dalam hal ini kalian kan sudah belajar, kalau nggak salah kalau ngambil manajemen keuangan kan ada mata kuliah khusus yang belajar tentang ini, yaitu analisis saham, ya. Saham dan analisis portofolio. Nah, mungkin di sini ada yang mahasiswa nyoba trading, mungkin Suryo nyoba trading. Nah, yang lain mungkin pernah nyoba trading. Ya, Lutfi pernah nyoba trading. Nah, mungkin bisa share seperti apa sih bisnis game dalam trading. Nah, mungkin ada yang pernah nyoba di sini, siapa mahasiswa? Bentuk trading. Nanti biasanya kan kalau dalam bentuk trading itu di bawah pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tujuannya apa? Kalau bisnis game meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan analisis, kemampuan berpikir, lalu lebih terstruktur, bagaimana mampu menciptakan berbagai problem solving, dan lain sebagainya. Oke, boleh diklik. Nah, lalu ada bentuk metode in-basket. Nah, in-basket ini sebenarnya metode pelatihannya mengadopsi seperti permainan basket. Nah, cuma perbedaannya tidak ada bentuk fisiknya seperti suruh lari, over, layup, dan lain sebagainya. Nah, dalam in-basket ini nanti pelatih dia sudah membuat berbagai pertanyaan sesuai dengan tema dalam pelatihan. Nah, sebelumnya diberikan terlebih dahulu penjelasan-penjelasan. Sesudah itu nanti, nah dari setiap peserta pelatihan atau panelisnya, nanti pas panelisnya akan diberikan pertanyaan.
Dari pertanyaan tersebut, setiap peserta pelatihan mengungkapkan jawabannya. Nanti pelatihlah yang akan menilai mana jawaban yang terbaik. Seperti permainan basket. Kalau jawaban yang terbaik diberikan poin 3. Kalau dinilai tidak baik, poin 2. Nah, atau 1. Nah, ini. Nah, tujuannya apa? In basket itu mau untuk meningkatkan pola pemikiran, kemampuan berpendapat, berlogika, lebih sistematis, lalu juga kemampuan untuk menyampaikan berbagai ide dan gagasan serta kritik dan saran. Nah, oleh sebab itu kita dalam menciptakan e-basket perlu merancang, yaitu apa? Tujuannya apa? Pilih temanya, bagaimana peserta pelatihannya, lingkungannya, dan tempat diskusinya mendukung atau tidak. Lalu teori-teori apa yang kita gunakan? Nah, lalu libatkan peserta pelatihan dengan diskusi aktif. Nah, lalu terapkan berbagai hasil dari diskusi itu apa hasilnya. Nah, setelah itu kumpulkan berbagai teori dan materi yang digunakan dalam bentuk metode e-basket. Amati bagaimana proses berjalannya diskusi dalam e-basket. Lalu pelatih harus memiliki catatan bagaimana proses interaksi yang dibangun. Nah, lakukan analisis. Nah, lihat bagaimana perubahannya dalam metode e-basket, seperti kemampuan dalam berpendapat, menyampaikan ide, gagasan, lalu pengambilan keputusannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, tindak lanjut dari diskusi e-basket itu, apa bentuk peningkatannya? Perlukah dilakukan evaluasi dalam bentuk tes yang nanti akan diberikan, dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Kira-kira silakan. Kalau tidak ada, boleh diklik. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan, ada role play. Apa ini role play? Metode yang bermain peran. Seperti contoh, kalian atau di sini pernah ikut pelatihan menjadi customer service atau public relation. Nah, biasanya kalau kalian pernah ikut seminar pelatihan public relation, biasanya ada bermain role play. Nah, dikasih satu tema, topik, nanti kalian buat presentasi sederhana secara 15 menit, 20 menit. Nah, nanti peserta pelatihannya itu yang lain dia dianggap sebagai audiensnya. Nanti dalam 15 menit bagaimana tema-tema tersebut tersampaikan dengan baik. Lalu bagaimana nanti dibuat suatu keadaan untuk menghandle berbagai hal. Misalnya ada berbagai pertanyaan, bagaimana mengatasinya. Nah, ini bermain peran, role play. Ada dalam bentuk studi kasus. Nah, seperti apa nih studi kasus? Pernah waktu kalian belajar manajemen strategi, kalian diberikan studi kasus, tolong cari berbagai strategi dalam perusahaan, entah itu perusahaan Apple, mungkin Samsung, dan lain sebagainya. Kalian dalam studi kasus itu suruh analisis bagaimana nilai keunggulan yang diciptakan, proses strateginya, lingkungan bisnis yang dihadapi, bagaimana proses berkelanjutan dalam strategi. Nah, waktu ngambil manajemen strategi, disuruh nggak kalian studi kasus? Nah, ini contoh. Nanti dari kelompok itu akan maju bagaimana memaparkan mengenai studi kasus dalam manajemen strategi, seperti menangkap studi kasus Apple, Samsung, atau Windows, mengangkat kasus mengenai tema Windows, atau mengenai Acer dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa studi kasus ini penting? Studi kasus. Nah, sama seperti kalian nih, ada yang udah ngambil mata kuliah kepemimpinan leadership. Nah, ya dalam leadership kan ada contoh soal studi kasusnya juga ada kan. Nanti kalau dalam tes biasanya ada studi kasus mengangkat mengenai tema dalam kepemimpinan. Nah, tujuannya apa sih?
studi kasus itu ya menciptakan problem solving, yaitu analisis, berpikirnya jadi lebih baik mengetahui permasalahan apa yang terjadi berdasarkan informasi, data, dan fakta yang diungkapkan. Lalu apalagi pemikiran menjadi kreatif, inovatif, nah, kritis, betul, dan lain sebagainya. Nah, oke, dilanjutkan, silakan. Oke, selanjutnya ini ada behavioral modeling, yaitu adalah pelatihan yang berfokus pada perubahan perilaku kerja gitu. Jadi nanti peserta pelatihan itu belajar mengamati dan meniru perilaku yang diajarkan oleh orang lain. Lalu di sini ada proses pemodelan perilaku behavioral modeling yang melibatkan hal berikut. Jadi tahap pertama ini dia tentukan kekurangan keterampilan kamu. Jadi kita mengidentifikasi keterampilan apa yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan. Contohnya misalnya dalam tim penjualan itu kurang bisa mencapai target penjualan karena kurangnya negosiasi, kemampuan negosiasinya berarti harus ditingkatkan. Lalu yang kedua ini ada berikan kisah singkat tentang teori yang relevan. Setelah kita mengidentifikasi bahwa kekurangan itu adalah negosiasi, kita itu mengulang kembali. Jadi kita kayak mempelajari teori yang berkaitan tentang keterampilan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada tentukan poin pembelajaran utama dan perilaku kritis. Jadi pada tahap ini kita menyusun poin-poin penting terkait keterampilan yang sedang dianalisis atau sedang dilakukan dalam latihan. Contoh itu kayak kita sudah mempelajari teorinya, lalu kita menyusun poin-poin penting terkait negosiasi itu apa. Contohnya itu kayak kunci dari negosiasi yang baik itu adalah mendengarkan dengan aktif dan bertanya secara terbuka. Oke, ada yang bisa ngasih kasus, contoh studi kasusnya? Bentuk pelatihan behavioral modeling seperti apa nih? Ada yang bekerja di sini sebagai humas Trisakti juga? Nah, kalau sebagai humas Trisakti biasanya kan ada pelatihannya tuh behavioral modeling. Nah, bagaimana tuh menghadapi mahasiswa baru yang bertanya berbagai informasi? Nah, di situ akan dinilai perilakunya, memberikan tanggapan kepada calon mahasiswa baru, kejelasan terhadap informasinya, bagaimana komunikasi yang dilakukan, bagaimana bentuk untuk memberikan respon yang baik terhadap kesan yang baik terhadap calon mahasiswa baru yang bertanya terhadap informasi yang diperlukan terhadap TSM. Nah, ini contoh bentuk modeling. Ya nanti kalau sudah itu dilakukan, pelatih biasanya mengamati, melihat. Nah, kira-kira sesudah itu dilakukan, dia mengevaluasi kekurangannya di mana nih terhadap memberikan pelayanan terhadap calon mahasiswa baru. Bahasa tubuhnya ada nggak yang terlihat gugup, canggung? Nah, akan dievaluasi. Nanti diberikan upaya untuk menanganinya seperti apa. Nah, kalau dilihat dalam penjelasan memberikan informasi luas tidak percaya diri, banyak misalnya berbicaranya ke nanti saya tanya dulu deh sama pimpinan saya. Nah, biasanya ketika seperti itu, nanti tutor akan memberikan bentuk solusinya, apa solusi yang terbaiknya terhadap bentuk komunikasi apabila mengalami gangguan seperti tersebut. Nah, ini contoh dalam bentuk pelatihan modeling. Nah, sama seperti mungkin tetangga atau teman saudara ada yang bekerja di bagian bank, bagian teller. Nah, di bagian teller juga sebelum dia diberikan tugas dan kewenangan ada pelatihannya dulu. Nah, biasanya dilihat tuh bagaimana dia mengatasi terhadap nasabah. Karena nasabah berbagai macam karakternya. Nah, kira-kira kalau nasabahnya tidak sabaran, kalau ngantri, apa yang perlu dilakukan? Nah, lalu kalau nasabahnya dalam hal teller, nah ketika tellernya sudah mau makan jam 12 kan biasanya kan jumlah teller di bank kan berkurang. Yang tadinya ada 5 meja yang berdiri, sekarang cuma 2, 3. Nah, bagaimana menghadapi nasabah yang sifat karakternya
dia tidak mau tahu. Seperti contoh, kenapa sih harus perlu makan siang dulu? Kan bisa ditunda tuh. Pentingnya dong nggak sabar. Nah, padahal memang udah jam makan siang. Nah, ketika menghadapi komplain seperti itu terhadap nasabah, bagaimana teller menghadapinya? Nah, ini dilatih terhadap pola perilakunya. Nah, mungkin di sini pernah menjadi sales sama. Nah, dilatih perilakunya. Ada yang cuma nanya-nanya doang. Wah, udah nanya-nanya panjang. Ujung-ujungnya, Pak, satu saja prospektor, nanti dulu saya pikir-pikir. Nah, bagaimana menghadapi hal tersebut? Nah, atau sudah dibujuk, ayo Pak, sekarang Pak, kita agreement. Nah, dapat hadiah, tetap nggak mau enggak. Nah, bagaimana menghadapinya? Nah, ini dalam hal perilaku. Seperti contoh sales bagian kartu kredit. Nah, bagaimana tuh menghadapi perilaku yang berbagai macam? Ada yang ditawarin langsung orang, enggak, udah dia menikah, enggak. Nah, ini deh bebas biaya administrasi per tahun, enggak. Nah, bagaimana menghadapi hal tersebut? Nah, ini juga dilatih terhadap pola perilaku. Nah, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, lanjutkan.